Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Fitra Maulana dari Ilmu Komunikasi semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi antar budaya, studi kasus komunikasi antar budaya di Bali antara umat Hindu dan juga umat Muslim. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya sendiri yaitu proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan tujuan untuk membangun pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan hubungan harmonis di antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini juga dijelaskan perbedaan budaya termaksud nilai norma bahasa, perilaku, dan cara berpikir mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Nah, setelah itu di sini elemen komunikasi antar budaya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bahasa verbal, bahasa nonverbal, dan juga nilai dan norma budaya. Yang pertama yaitu bahasa verbal. Bahasa verbal sendiri yaitu merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan atau yang diucapkan. Kalau misalkan bahasa nonverbal itu seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gestur yang digunakan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu nilai dan norma budaya, di mana perbedaan dalam keyakinan, nilai sosial, dan norma yang membentuk komunikasi. Nah, setelah itu di sini yaitu ada faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3. Yang pertama itu perbedaan bahasa, perbedaan nilai norma, dan perbedaan dalam gaya komunikasi. Yang dimaksud dengan perbedaan bahasa yaitu bahasa adalah alat utama dalam komunikasi. Tetapi perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan komunikasi antar budaya. Dan diingat lagi kalau misalkan di Indonesia itu budaya yang akan banyak dan juga perbedaannya. Nah, dari situ bahasanya juga sangat berbeda. Dan yang kedua yaitu perbedaan nilai norma. Setiap budaya memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam gaya komunikasi. High context versus low context communication. Dalam budaya high context, banyak informasi disampaikan melalui konteks atau hubungan nonverbal. Sementara dalam budaya low context, pesan lebih eksplisit dan langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori yang terdapat di komunikasi antar budaya, yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu ada teori high context dan low context communication menurut Edward Hall, di mana high context merupakan komunikasi yang mengandalkan konteks hubungan interpersonal dan tidak selalu eksplisit. Banyak ditemukan dalam budaya Asia dan juga budaya Timur Tengah. Nah, untuk low context sendiri yaitu komunikasi lebih langsung, eksplisit, dan jelas. Banyak ditemukan dalam budaya barat. Dan yang kedua yaitu ada teori dimensi budaya menurut Gerd Hofstede. Apakah budaya lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok? Power distance, sejauh mana ketidaksetaraan kekuasaan diterima dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada uncertainty avoidance, seberapa nyaman budaya tersebut menghadapi ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dan yang ketiga yaitu ada teori phase negotiation menurut Stella Ching Sumi. Teori ini membahas bagaimana individu dari budaya yang berbeda-beda mengelola konsep phase harga diri dalam komunikasi mereka. Dan yang terakhir yaitu ada teori anxiety management menurut William dan Yong Yun, menjelaskan bagaimana individu mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam situasi komunikasi antar budaya, serta bagaimana pengelolaan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang akan saya bawakan mengenai teori komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antar budaya di Bali antara umat Hindu dan juga Muslim.
Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik budaya di Bali itu, mayoritas penduduk di Bali itu Hindu dengan tradisi dan adat yang kuat seperti nyepi, Tuhan agama upacara agama Hindu, dan aturan berpakaian. Komunitas Muslim yang tumbuh di beberapa wilayah Bali dengan tradisi dan kebiasaan yang berbeda seperti Idul Fitri dan Salat Jumat dan acara berpakaian Muslim. Jadi itu studi kasus yang akan saya bahas. Nah, masalah yang dihadapinya apa aja sih? Mungkin di sini yang pertama yaitu perbedaan cara merayakan hari raya. Hari raya Nyepi yang biasa dilaksanakan oleh agama Hindu. Di sini mengharuskan semua orang untuk diam dan tidak beraktivitas, sementara Idul Fitri yang diadakan oleh umat Muslim sendiri dirayakan dengan kemeriahan dan aktivitas sosial yang tinggi. Ketegangan saat perayaan Nyepi, di mana beberapa Muslim mungkin tidak terbiasa dengan keheningan yang total di Bali. Pemahaman yang kurang tentang ritual keagamaan yang diadakan oleh masing-masing agama bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman. Dan yang kedua yaitu masalah yang dihadapi, ada perbedaan dalam norma sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan umat Hindu mengutamakan keramah tamahan dan ketulusan, sedangkan norma sosial di kalangan umat Muslim lebih ketat dan dalam aspek ibadah dan juga etika. Perbedaan dalam cara berbicara, cara berpakaian, dan cara menunjukkan rasa hormat bisa menyebabkan misinterpretasi. Seorang umat Muslim yang mengenakan hijab atau pakaian yang sangat tertutup mungkin merasa tidak nyaman atau heran dengan pakaian yang dipakai oleh umat Hindu yang ada di Bali. Karena pakaiannya yang lebih terbuka, sementara umat Hindu mungkin menganggap pakaian tertutup itu terlalu membatasi kebebasan individu. Nah, untuk solusi permasalahan studi kasus yang saya bawa, yaitu di sini saya menyiapkan 3 poin, yaitu yang pertama ada peningkatan dialog antar agama, yang kedua itu penghargaan terhadap tradisi setempat, dan yang ketiga yaitu pelatihan komunikasi antar budaya. Nah, untuk yang poin pertama ini peningkatkan dialog antar agama, yaitu di sini untuk menguranginya ketegangan. Di sini saya menjelaskan bahwa dengan cara ini dapat melibatkan tokoh agama dari berbagai pihak bisa membuka ruang untuk memahami kepercayaannya masing-masing. Jadi agar tidak ada misinterpretasi lagi. Nah, yang kedua yaitu ada penghargaan terhadap tradisi. Nah, penghargaan terhadap tradisi ini yaitu masyarakat Bali terutama umat Hindu perlu lebih terbuka dan menerima keberagaman agama dan budaya yang ada. Begitu juga umat Muslim perlu lebih menghargai upacara adat dan norma sosial yang ada di Bali. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pelatihan komunikasi antar budaya, yaitu mengadakan seperti pelatihan komunikasi yang terdiri audiensnya yaitu ada beberapa agama yang saya tadi sebutkan studi kasusnya, yaitu seperti pelatihan komunikasi antar budaya Bali, baik di Hindu maupun di Muslim, seperti itu. Nah, dari kesimpulan yang saya sampaikan ini, teori komunikasi antar budaya dengan studi kasus komunikasi antar budaya Hindu dan Muslim di Bali menunjukkan bahwa pemahaman komunikasi antar budaya sangat penting untuk mengelola perbedaan agama dan budaya. Meskipun ada tantangan komunikasi yang sensitif, terbuka, dan saling menghormati antar Hindu dan Muslim di Bali dapat menciptakan kerukunan dan harmoni dalam masyarakat. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai teori komunikasi antar budaya. Maaf jika ada kesalahan, karena teori komunikasi antar budaya ini akan dibahas dan dipelajari ketika nanti semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.